Saudara, ada orang yang tahu panggilan Tuhan, ada yang sudah berdoa, bahkan sudah diyakinkan oleh firman, tetapi tetap berhenti di satu titik, yaitu takut melangkah. Pagi ini firman Tuhan akan menolong kita bagaimana iman bekerja ketika rasa takut masih ada, namun kita memilih melangkah bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan hati yang haus akan firman-Mu. Engkau tahu ketakutan kami, takut gagal, takut ditolak, takut salah. Berfirmanlah kepada kami dan kuatkan iman kami, supaya kami tidak hanya percaya, tetapi berani melangkah dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat mulut manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat satu fase penting dalam perjalanan iman Musa. Musa sudah dipanggil Tuhan. Musa sudah melihat mujizat Tuhan. Musa sudah mendengar janji penyertaan Tuhan. Namun satu hal masih kuat di hatinya, adalah ketakutan. Musa berkata jujur kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat 10 dikatakan, "Aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah." Ketakutan Musa bukan lagi soal panggilan, tetapi soal keterbatasan diri. Dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita pagi hari ini. Banyak orang berkata, "Saya mau taat, tapi saya merasa tidak mampu. Saya mau melayani, tapi saya takut salah." Atau ada yang berkata, "Saya mau berubah, tapi saya takut gagal lagi." Namun perhatikan jawaban Tuhan. Tuhan tidak meniadakan ketakutan Musa, tetapi Tuhan menegaskan otoritasnya. Ayat yang ke-11 Keluaran pasal 4. Di sana dikatakan, "Siapakah yang membuat mulut manusia?" Artinya Tuhan berkata, "Musa, fokusmu salah. Kamu terlalu melihat kelemahanmu, bukan melihat siapa aku." Lalu Tuhan berkata dengan sangat jelas di ayat yang ke-12, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, iman bukan tidak adanya takut. Iman adalah melangkah bersama Tuhan meskipun takut. Dan akhirnya Musa benar-benar melangkah. Keluaran pasal 5 ayat 1 berkata, "Kemudian Musa dan Harun menghadap Firaun dan berkata, 'Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka merayakan perayaan bagiku di padang gurun.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah langkah iman yang besar. Dari seorang gembala di Midian,
Musa berdiri di hadapan Firaun. Dan kita lihat apa respon Firaun di ayat yang kedua. Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu sehingga aku harus mendengar firman-Nya dan membiarkan orang Israel pergi?" Saudaraku, ini penting. Ketaatan tidak selalu langsung menghasilkan situasi yang mudah. Seringkali setelah kita taat, justru ada perlawanan. Namun Alkitab berkata di dalam Ibrani 11 ayat 27, "Karena iman, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja." Bukan karena Musa tidak takut, tetapi karena Musa lebih takut akan Tuhan daripada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jemaat menyikapi firman Tuhan pagi hari ini? Bagaimana saudara dapat menyikapi firman Tuhan pagi ini? Firman ini harus kita hidupi hari ini juga. Yang pertama, sadari, takut bukan dosa. Takut adalah emosi manusia. Yang menjadi masalah adalah ketika takut menghentikan ketaatan. Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Jangan menghakimi diri karena takut. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Yang kedua, alihkan fokus dari diri sendiri kepada Tuhan. Musa terlalu fokus pada lidahnya. Tuhan mengalihkan fokusnya kepada kuasa Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, berhentilah berkata, "Aku tidak bisa," dan mulailah berkata, "Tuhan pasti sanggup." Yang ketiga, melangkahlah meski takut masih ada. Tuhan tidak berkata, "Tunggu sampai tidak takut," tetapi Tuhan berkata, "Pergilah." Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Satu langkah iman hari ini, walau kecil. Siapkan hati bila ada tantangan. Yang keempat, ketika Musa melangkah, Firaun menentang. Ini bukan tanda salah jalan. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu." Saudaraku, jangan mundur hanya karena respon tidak langsung baik. Yang kelima, percaya Tuhan berkuasa atas hasil. Tugas kita adalah taat. Mengenai hasil, itu ada di tangan Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Saudara yang pagi ini masih berkata, "Tuhan, aku masih takut, tapi aku mau melangkah." Mari katakan di hadapan Tuhan, "Aku mau melangkah bersamamu, Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ketakutan kami kepadamu. Kami memilih melangkah bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau setia menyertai kami. Berikan kami keberanian hari ini untuk hidup dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi keberanian ilahi dalam setiap langkah iman kita hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada saudaramu, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.